Nah, ini merupakan surat atau berkas terbaru tentang materi pokok soal seleksi kompetensi bidang atau SKB dengan CAT untuk seleksi CPNS tahun ajaran 2019. Ini dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus 2020 ya teman-teman. Nah, dalam rangka mewujudkan pegawai negeri sipil yang bersih, kompeten, dan melayani, maka setiap PNS wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang yang sesuai dengan tuntutan jabatan. Nah, ini sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Maka dengan berakhirnya pelaksanaan SKD, selanjutnya proses pengadaan CPNS dilaksanakan dengan menyelenggarakan SKB. Ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Baiklah, kita akan lihat untuk formasi kesehatan di sini kisi-kisinya, yaitu yang pertama kita lihat untuk apoteker. Nah, apoteker ini apoteker ahli pertama sesuai dengan Permenpan nomor PER garing 07 garing M.PAN garing 4 tahun 2008. Nah, kemampuan umum yang harus dimiliki yaitu kebijakan jaminan kesehatan nasional, Sustainable Development Goals atau SDGs dalam bidang kesehatan, terutama poinnya 2, 3, 5, dan 6. Yang berikutnya sistem kesehatan nasional, undang-undang kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal. Kemampuan umum lainnya yaitu PHBS, penanggulangan narkoba, imunisasi, program cerdik, program keluarga berencana, dan program keselamatan pasien. Nah, kemampuan khusus di sini pekerjaan kefarmasian. Pertama, persiapan rencana kerja kefarmasian. 2, pengelolaan pembekalan farmasi. 3, pelayanan farmasi klinik. 4, pelayanan farmasi khusus. 5, pengabdian masyarakat. 6, pelaksanaan tugas di tempat yang mempunyai risiko tinggi dan atau rawan. 6, menjadi saksi dalam penghapusan pembekalan farmasi dan atau dokumennya. Nah, berikutnya kita lihat untuk asisten apoteker pemula. Itu kemampuan umumnya sama dengan poin nomor 23, asisten apoteker terampil, di mana yang dibahas dalam kemampuan umumnya kebijakan jaminan kesehatan nasional, SDGs bidang kesehatan, sistem kesehatan nasional, undang-undang kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal. Berikutnya, poin kedua kemampuan umumnya, perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program cerdik, program keluarga berencana, dan program keselamatan pasien. Nah, kemampuan ini juga sama, kemampuan umum sama pada poin 26 asisten penata anestesi. Nah, yang membedakan nanti adalah kemampuan khususnya. Kita lihat untuk kemampuan khusus pada apoteker pemula itu penyiapan pekerjaan kefarmasiannya meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan pembekalan farmasi, penyiapan pelayanan farmasi klinik, pengabdian masyarakat, pelaksanaan tugas di tempat yang mempunyai risiko tinggi atau rawan. Yang terakhir poinnya menjadi saksi dalam penghapusan perbekalan farmasi atau dokumennya. Poin 23, kemampuan khusus pada apoteker terampil, penyiapan pekerjaan kefarmasian. Di sini meliputi penyiapan rencana kerja farmasi, penyiapan pengelolaan pembekalan farmasi, penyiapan pelayanan farmasi klinik, pengabdian masyarakat, pelaksanaan tugas di tempat yang mempunyai risiko tinggi atau rawan, menjadi saksi dalam penghapusan pembekalan farmasi dan atau dokumennya. Untuk kemampuan khusus pada penata anestesi, di sini yang dinilai pelayanan asuhan ke penataan anestesi meliputi perencanaan kegiatan pelayanan asuhan ke penataan anestesi, pelaksanaan pelayanan anestesi yang ruang lingkup atau manajemen kebutuhan pelayanan anestesi, upaya kesehatan dan sistem tubuh.
Baiklah, berikutnya poin nomor 36 ini tentang kisi-kisi PAN RB Bidan Ahli Pertama. Ini sesuai dengan Permenpan nomor 1 garing PR garing M titik PAN garing 1 garing 2008. Nah, ini kemampuan umum dan khusus pada bidan ahli pertama, bidan pemula, dan bidan terampil. Poin 36, 37, 38 itu sama. Kita lihat di sini yang pertama, kemampuan umumnya sama seperti kemampuan umum pada bidang kesehatan lainnya, yaitu kebijakan jaminan kesehatan nasional, SDGs bidang kesehatan. Yang ketiga, sistem kesehatan nasional. Yang keempat, undang-undang kesehatan. Yang kelima, kebijakan dasar puskesmas. Yang keenam, standar pelayanan minimal. Poin berikutnya, PHBS, penanggulangan narkoba, imunisasi, program cerdik, program keluarga berencana, dan program keselamatan pasien. Nah, berikutnya kita lihat kemampuan khusus. Ini juga sama pada bidan ahli pertama, bidan pemula, dan bidan terampil. Kemampuan khusus pelayanan kebidanan. Yang pertama, persiapan pelayanan kebidanan. Yang kedua, pengkajian kepada klien atau pasien. Yang ketiga, penegakan diagnosa kebidanan. Yang keempat, pelaksanaan kolaborasi. Yang kelima, penyusunan rencana asuhan kebidanan. Yang keenam, persiapan pelayanan asuhan kebidanan. Yang ketujuh, pelaksanaan asuhan kebidanan. Yang kedelapan, pelaksanaan KIE. Yang ke-9, rujukan asuhan kebidanan. Yang ke-10, evaluasi asuhan kebidanan. Yang ke-11, dokumentasi pelayanan kebidanan. Yang ke-12, pengelolaan pelayanan asuhan kebidanan. Yang ke-13, pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk berikutnya, kita akan lihat tentang kemampuan umum dan kemampuan khusus dokter ahli pertama. Pada poin 40, ini sesuai dengan Permenpan nomor 139 garing Kep garing M titik PAN garing 11 tahun 2003. Kemampuan umumnya sama seperti dokter gigi ahli pertama, dokter hewan karantina ahli pertama, dokter pendidik ahli klinis ahli pertama, entomolog kesehatan ahli pertama, entomolog kesehatan pemula, entomolog kesehatan terampil, epidemiolog kesehatan ahli pertama, epidemiolog kesehatan pemula, epidemiolog kesehatan terampil, dan poin 51 fisioterapis ahli pertama. Nah, di sini kalau kita lihat kemampuan umumnya masih sama. Yang akan kita rincikan di sini yaitu kemampuan khususnya. Untuk dokter ahli pertama, poin 40, di sini kemampuan khusus yang pertama, penyembuhan penyakit. Nah, di sini berhubungan dengan penyakit. Seperti tahun-tahun sebelumnya, banyak kasus yang keluar seperti TBC, malaria, dan lain sebagainya. Untuk poin 2, pemulihan kesehatan akibat penyakit. Yang poin 3, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit. Yang keempat, pembuatan catatan medik untuk pasien rawat jalan dan rawat inap. Yang kelima, pelayanan kesehatan lainnya untuk masyarakat. Yang keenam, pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan. Nah, ada 6 poin untuk kemampuan khusus untuk dokter ahli pertama. Yang poin 41, dokter gigi ahli pertama. Kemampuan khususnya ada 5 poin, diantaranya penyembuhan penyakit gigi dan mulut. Yang kedua, pemulihan kesehatan akibat penyakit gigi dan mulut. Yang ketiga, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit gigi dan mulut. Yang keempat, pembuatan catatan medik untuk pasien rawat jalan dan pasien rawat inap. Yang kelima, pelayanan kesehatan lainnya untuk masyarakat. Nah, untuk dokter hewan karantina ahli pertama, ini advokasi kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani. Di sini banyak yang dibahas tentang undang-undang yang berhubungan dengan bidangnya. Untuk selanjutnya, HPHK dan keamanan hayati hewani. Ada 5 poin di sini, diantaranya analisis risiko HPHK dan keamanan hayati hewani. Yang kedua, HPHK dan pemantauan daerah sebar HPHK.
Yang ketiga, pengawasan keamanan hayati hewani. Yang keempat, pengembangan metode karantina hewan dan tindakan karantina hewan. Pengembangan metode karantina hewan dan keamanan hayati hewan. Yang kelima, tindakan karantina hewan. Untuk dokter pendidik klinis ahli pertama, untuk kemampuan umumnya di sini sama seperti yang lainnya. Untuk kemampuan khusus, memang ini yang berhubungan dengan spesialis. Pelayanan spesialistik diantaranya ada 4 poin. Pelayanan medik spesialistik, kedua tindakan medik spesialistik, ketiga pelayanan kedokteran forensik, yang keempat pelayanan kesehatan lainnya. Nah, untuk pelayanan pendidikan ada sekitar 7 poin di sini. Yang pertama, pelaksanaan perkuliahan atau tutorial dan pembimbingan. Yang kedua, pembimbingan dan penilaian seminar atau diskusi dengan atau tanpa pasien. Yang ketiga, pembimbingan dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan skripsi atau tesis. Yang keempat, pengujian pada ujian akhir, pembinaan kegiatan mahasiswa, pengembangan program kuliah dan penyusunan bahan pengajaran, keikutsertaan dalam panitia penilai atau asesor bahan ajar atau kurikulum. Nah, ini ada juga yang untuk penelitian, yaitu yang pertama, pembuatan karya ilmiah di bidang pelayanan dan atau pendidikan kedokteran atau kesehatan. Yang kedua, penerjemahan atau penyaduran buku ilmiah. Yang ketiga, pengeditan karya ilmiah. Yang keempat, pembuatan rancangan dan karya teknologi kedokteran atau pendidikan kedokteran atau monumental. Yang terakhir, penyajian pengembangan hasil pendidikan dan penelitian. Kita lihat untuk entomolog kesehatan ahli pertama. Di sini kemampuan khususnya ada beberapa poin. Yang pertama, persiapan kegiatan entomologi kesehatan atau pemberantasan vektor. Yang kedua, pengamatan vektor dan serangga pengganggu. Yang ketiga, penyelidikan vektor dan serangga pengganggu. Yang keempat, uji coba pemberantasan atau pengendalian vektor dan serangga pengganggu. Yang terakhir, persiapan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan atau pemberantasan vektor. Kita lihat untuk yang entomolog kesehatan pemula juga seperti itu. Ada beberapa poin tambahan memang di sini bisa kita lihat. Untuk epidemiolog, nah di sini untuk kemampuan umum sama seperti bidang kesehatan lainnya. Kalau epidemiolog kesehatan ahli itu poin pertamanya persiapan pelaksanaan kegiatan epidemiologi, yang kedua pengamatan epidemiologi, yang ketiga penyelidikan epidemiologi, yang keempat pencegahan dan pemberantasan penyakit, yang terakhir pemberdayaan masyarakat. Ini sama pada epidemiolog kesehatan pemula juga yang terampil. Nah, untuk fisioterapis ahli pertama, ini kemampuan umum sama, ada jaminan kesehatan nasional, SDGs, sistem kesehatan nasional, undang-undang kesehatan, dan lainnya. Nah, untuk kemampuan khusus pada fisioterapis terampil, itu ada pertama perencanaan teknik dan pelayanan fisioterapi, yang kedua peningkatan dan pencegahan penurunan gerak dan fungsi, ketiga tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi, keempat pelayanan tugas tes khusus fisioterapi, yang terakhir memimpin satuan unit kerja pelayanan fisioterapi. Nah, untuk bidang kesehatan lainnya kita maju ke poin 64 di sini. Untuk nutrisionis ahli pertama, kemampuan umumnya sama, SDGs dan lain sebagainya. Untuk kemampuan khususnya pelayanan gizi, makanan, dan dietetik. Poin pertama, penyiapan perangkat lunak pelayanan gizi, makanan, dan dietetik. Yang kedua, pengamatan masalah gizi, makanan, dan dietetik. Yang ketiga, penyiapan penanggulangan masalah gizi, makanan, dan dietetik. Yang keempat, pelaksanaan pelayanan gizi, makanan, dan dietetik. Yang berikutnya, pemantauan pelaksanaan pelayanan gizi, makanan, dan dietetik. Terakhir, evaluasi di bidang pelayanan gizi, makanan, dan dietetik. Nah, untuk kemampuan nutrisionis terampil sama juga, lebih kurang seperti disebutkan sebelumnya. Berikutnya kita
akan lanjut ke poin di bidang perawat. Ini di poin 100-an, jadi di halaman 56. Kita lihat untuk perawat terampil, ini kemampuan umum sama seperti lainnya. Kemampuan khusus pelayanan keperawatan, yaitu asuhan keperawatan individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Berikutnya pengelolaan pelayanan keperawatan. Yang ketiga, pelaksanaan tugas khusus atau tugas lapangan atau partisipasi kesehatan. Untuk perawat gigi ahli pertama, kemampuan khususnya pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut. Yang pertama, persiapan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut. Kedua, pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut. Yang ketiga, pelaksanaan tindakan kolaboratif kesehatan gigi dan mulut. Yang keempat, instruktur klinik. Yang kelima, pelaksanaan tugas khusus dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Nah, untuk perawat gigi pemula juga kemampuannya sama yang diuji. Perawat gigi terampil juga demikian. Untuk perekam medis ahli pertama, untuk kemampuan umum sama seperti bidang kesehatan lainnya. Kemampuan khusus, pelayanan rekam medik informasi kesehatan, perencanaan pelayanan rekam medis informasi kesehatan, pelaksanaan rekam medis, dan yang terakhir, pelaporan dan evaluasi pelayanan rekam medis informasi kesehatan. Ini sama seperti bidang lainnya. Nah, cukup sekian kita tampilkan beberapa kisi-kisi SKB resmi dari Permen Pan RB. Nah, di sini bisa kita lihat per masing-masing bagian. Semoga kita dapat detail menggali lagi sesuai dengan bidang kita masing-masing, mencari bahan atau materi yang sudah pernah diujikan sebelumnya. Kita dapat melihat di kisi-kisi soal sebelumnya. Nanti juga kalau ada kesempatan kita akan membahas beberapa materi yang terkait dengan kisi-kisi SKB kesehatan, baik secara umum maupun beberapa nanti kemampuan khususnya akan juga kita bahas. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat buat semua. Semoga informasi ini menambah wawasan kita dan kita lebih fokus untuk belajar sesuai dengan kisi-kisi yang telah dikeluarkan. Jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.